أشهد أن محمدًا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تعرضون الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين والكفار والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله على قوله رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الحج الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. Yang artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, kecuali dengan 3 sebab: orang tua yang berzina, membunuh orang lain dengan sengaja, dan meninggalkan agamanya berpisah dari jamaahnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Raina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wa intifa
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kan. Kita lanjutkan kembali dalam kajian kitab Ar-Risalatul Jami'ah karangan Imam Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, sampai di dalam kalimat beliau, wa in kana alaihi janabah, dan jikalau pada dirinya terdapat janabah, jikalau pada dirinya berada dalam keadaan janabah. Apa ini janabah? Janabah menurut ahli bahasa adalah al-bu'd, jauh. Wa syar'an, sedangkan menurut syariat amrun i'tibari yaqumu bil badan yamna'u sihhatis shalah haitsu la murakhis. Janabah menurut syariat adalah suatu perkara yang diikat atau diibaratkan atau diibaratkan, suatu perkara yang diibaratkan yang terdapat pada badan manusia mencegah sahnya salat. Suatu perkara yang ada pada badan manusia yang mencegah sahnya salat selama tidak ada izin. Karena ada perkara di badan kita mencegah sahnya sholat, tapi kita ada izin, tidak apa-apa, boleh sholat. Maka janabah adalah suatu perkara yang diibaratkan berada pada badan manusia mencegah sahnya sholat selama tidak ada izin. Dan apabila seorang telah berada dalam keadaan janabah, janabah sudah faham bahwa ada sesuatu pada badan saya yang mencegah sahnya sholat, min mujamah, daripada menggauli istri, dia janabah karena menggauli istrinya. Au khurujul mani, atau dia mengeluarkan air mani. Binomin au ghairih, dalam keadaan tidur atau enggak tidur. Luzumuh ghuslu jami'i badanih lazimah, maka wajib baginya untuk mandi dan membasuhi seluruh badannya ma'aniyati raf'il janabah, bersamaan itu dengan niat mengangkat hadas. Nah, seorang yang di dalam badannya terdapat sesuatu yang mencegah sahnya salat, baik dengan berhubungan intim suami istri ataukah keluarnya mani, baik dalam keadaan tertidur atau tidak, maka diwajibkan baginya untuk mandi, membasuhi seluruh badannya bersamaan dengan niat. Ini kitab fikih dasar. Kalau kitab fikih yang umum kita mengenalnya, kalimat beliau ini mujibatul ghusl, apa-apa yang diwajibkan seorang untuk mandi. Yang kalau secara umum itu kita tahu bahwasanya mandi itu ada 5 macam. Ya, mandi itu ada 5 macam. Ada mandi itu wajib, ada mandi itu sunnah, ada mandi itu mubah, ada mandi itu makruh, ada mandi haram. Nah, semisal mandi yang wajib, idza nazara, mandi itu jadi hukumnya wajib kalau dia nazar. Saya nazar mau mandi, wajib dia mandi. Atau keadaan daripada 6 hal, keadaan dari 6 hal. Nah, kalau kitab yang agak besar sedikit itu kita mengenalnya ada 6 perkara yang mewajibkan orang mandi. Yang pertama, kedua dan ketiga ini dikhususkan hanya pada wanita. Apa itu? Haid, nifas, wiladah. Ketika selesai mengeluarkan darah haid, ketika selesai mengeluarkan darah nifas,
ketika selesai melahirkan maka wajib baginya untuk mandi. Nah, ini 3 diwajibkan bagi wanita. Yang 3 setelahnya diwajibkan bagi laki-laki dan perempuan. Yang 3 setelahnya kewajiban bagi laki-laki dan perempuan. Yang pertama, khurujul mani, keluarnya mani. Yang kedua, ilajul hasyafa fil farj, bertemunya 2 kemaluan. Yang ketiga, maut, meninggal. Yang pertama, keluar mani, baik dalam keadaan tidur atau enggak dalam keadaan tidur keluar mani, wajib mandi. Baik maninya keluar enggak disengaja atau maninya keluar disengaja, wajib mandi. Bertemunya di antara 2 kemaluan. Di antara 2 kemaluan, kemaluan laki-laki jika bersentuh dari batas kulit yang dibuang ketika khitan bagi laki-laki dan kulit yang dibuang ketika khitan bagi perempuan bertemu, maka wajib baginya untuk mandi. Makanya kadang-kadang ada pertanyaan, Bib, ini kedua yang di khitan bertemu tapi nggak keluar mani, berarti nggak wajib mandi, Bib ya? Kadang-kadang orang hafalnya keluar mani aja baru mandi. Kalau bertemu mah yang wajib. Hah? Bertemu wajib mandi. Baiklah bertemunya itu keluar mani atau enggak, maka dia tetap wajib untuk mandi. Dan yang terakhir adalah meninggal. Nah, itu yang wajib. Lalu yang sunnah bagaimana? Mandi sunnah, banyak mandi sunnah. Sebagaimana mandi yang disunahkan. Mau sholat Idul Fitri, mau sholat Idul Adha, mau sholat Jumat, ini semuanya perkara-perkara yang disunnahkan untuk mandi. Ada juga hukumnya mubah. Apa ini hukumnya mubah? Hukumnya mubah, dia mandi hanya untuk ditabarrud. Dia mandi hanya untuk biar dingin. Panas di gerah. Siapa yang dingin? Mandi udah, mandi biar dingin. Nah, atau dia niat tanzif. Dia niat biar badannya bersih, enggak bau gitu. Ma'a ghairi niat salihah. Dengan bersamaan dia lakukan itu enggak pakai niat saleh. Dia nggak pakai niat, dia hanya mandi aja biar dingin, hanya mandi aja biar badannya nggak memunculkan bau yang tidak sedap. Ini mandinya mubah. Tapi kalau dia sudah pakai niat, saya niat mandi biar saya segar, bisa bertakwa kepada Allah. Saya niat mandi biar badan saya wangi, bisa enak bermasyarakat. Ini pakai niat salehah, ini mandinya jadi sunnah juga. Tapi kalau hanya mandi aja, yang biasa dilakukan anak-anak ini, hukumnya mandi mubah. Ada hukumnya mandi makruh. Siapa ini hukumnya mandi makruh? Intimas lisa'im, orang yang mandi sampai menyelam. Apa ya? Menyelam ya. Bagi orang yang berpuasa, baik puasa sunnah ataupun puasa wajib, mandi tapi sambil badannya ditenggelamin, ada makruh. Baik ke puasa sunnah ataupun puasa wajib, mandi yang semacam ini hukumnya makruh. Nah, ada mandi yang haram. Mandi haram tapi sah. Mandi haram tapi sah. Siapa ini? Mereka yang mandi pakai air gosap. Airnya gosap. Apa gosap sebenarnya? Tanpa izin. Makanya pakai air tanpa izin. Airnya bukan punya dia. Dia main mandi-mandi aja. Umpamanya dia mau mandi wajib, tapi airnya air gosap. Mandi wajibnya sah, gosapnya tetap haram. Ini mandi haram, jadi wajib sama haram digabung. Ada mandi udah haram nggak sah lagi. Udah mandi udah haram nggak sah. Siapa ini? Mandinya orang yang haid ketika niat ibadah. Dia haid, dalam keadaan haid dia mandi mau niat ibadah, haram. Orang haid nggak boleh niat mandi untuk ta'abbud, untuk beribadah. Nah, ini 5 perkara dalam masalah mandi wajib. Nah, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan, jikalau dalam keadaan janabah, maka wajib baginya untuk mandi yang pertama, sebabnya karena mujamah, karena menggauli. Alas, tadi kita bahas. Menggauli ini labud idkhalul khasyafa fil farad, labud
harus bersentuhnya kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan. Nggak bersentuh ya nggak wajib mandi. Nah, yang kedua disebutkan oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi khurujul mani, keluarnya mani. Nah, kalau mani keluar wajib mandi. Nah, ini mani keluar baik disengaja atau disengaja, baik keluarnya dalam keadaan halal atau keluarnya dalam keadaan haram, wajib mandi. Ini dulu yang nanya sama ini. Beb, yang wajib mandi itu kan kalau keluar mandi dalam keadaan halal, kalau haram ya nggak wajib, Beb. Siapa lu? Pokoknya rumusnya keluar air mani, mau keluarnya lewat halal atau lewat haram, hukumnya wajib mandi. Namun juga banyak orang-orang yang tidak memahami apa itu air mani. Maka dari itu ulama menyebutkan yang dimaksud dengan air mani adalah ma'ul abyad yatadaffa ala khurujih wa yakhruju bisyahwa wa ya'qibul khuruj bil futur. Air mani itu adalah air yang berwarna putih, syahid, agak lengket. Yatadaffa ala khurujihi, keluarnya itu sedikit-sedikit. Disebut keluarnya sedikit-sedikit karena kalau orang buang air kecil kan keluarnya semuanya dikeluarin. Kalau air mani sedikit-sedikit, bukan sedikit-sedikit. Wa yakhruju bisyahwa, dan air mani itu keluarnya dalam keadaan syahwat. Wa ya'qibul futur, dan setelah keluar itu mengakibatkan lemas. Nah, namun itu semuanya dirumuskan oleh para ulama kalau memenuhi 3 syarat dihukumi mani. Apa 3 syarat tersebut? Yang pertama, at-talazzat bihuruji, keluarnya itu mengakibatkan lezat, ada enak keluarnya. Yang kedua, at-tadaffa, keluarnya itu sedikit-sedikit. Yang ketiga, ar-ra'atu kara'atur rutub, dia punya bau seperti baunya ajin. Kalau di sini bilangnya aci, ajin, adonan tepung itu. Kalau lagi basah, nah itu baunya. Yang Aris mengatakan baunya seperti putih telur. Itu kalau basah. Kalau kering, ada mengatakan seperti bau tolak. Ada tumbuhan namanya tolak, yang duri-duri, daun yang duri-durinya banyak. Tidak tahu kan bahasa Indonesianya apa ini tolak. Daun pendek, duri-durinya banyak. Nah, kalau memenuhi syarat ini, maka dia dihukumi mani. Dan lemas setelahnya itu bukan syarat mutlak, karena ada juga yang lemas keluarnya itu bukan mani. Bisa jadi itu madi, atau bisa jadi itu wadi. Nah, bisa madi atau bisa wadi. Ya, bagaimana sekarang? Kalau yang keluar ini kita ragu-ragu, yang keluar mani, apa wadi, apa mazi? Kita ragu nih, yang keluar apa nih? Takhayal, pilih aja, tinggal pilih. Kalau kita yakin, oh yang saya yakin ini mani, ya udah wajib mandi ente. Saya yakin ini mazi, ya udah, ente nggak wajib mandi, pakaiannya ente najis, ente wajib pulang. Ini kalau ragu-ragu yang keluar apa? Nah, lalu beliau mengatakan binomi au ghairih, baik dalam keadaan tertidur ataukah selain tertidur, maka wajib baginya untuk mandi. Nah, disebutkan di sini ma'niyat raf'ul janabah, dia wajib membasahi seluruh badannya, seluruh badan wajib, dari ujung rambut sampai ujung kaki, wajib kena semua, baik berupa daging atau berupa rambut, kulit atau bulu rambut, semuanya wajib untuk basah ketika mandi. Maniyah, dia juga harus pakai niat. Habib Ahmad bin Zain mengatakan niatnya macam-macam. Dia boleh niat fardul ghusl, saya niat fardul ghusli, boleh. Atau saya niat raf'al hadatsil akbar, boleh. Atau saya niat nawaitu raf'al janabah, nah, boleh diambil 3. Apa yang pertama? Niat. Nah, orang nggak hafal.
Yang pertama, dia boleh milih di antara niat mandi janabah. Yang pertama, nawaitu fardhu ghusli, fardhul ghusli. Atau niat yang pertama boleh. Atau niat yang kedua, nawaitu raf'al hadatsil akbar. Atau yang ketiga boleh, nawaitu raf'al janabah. Atau boleh dia pilih. Itu doang, dua. Niat sama bahasan seluruh badan. Nah, ini adalah pembahasan ringan dari Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Mudah-mudahan kita bisa pahami dengan baik. Namun, kita orang-orang yang beragam ini selalu pengen jenjang pemahamannya dan derajatnya dalam Islam itu naik terus. Ada salah satu guru mulia kita pernah berkata, coba lihat kebersihan jasad kita agar bisa sah untuk beribadah, diturunkan syariat oleh Allah. Ya, kita mau sholat, biar sah sholatnya kita berhubungan erat dengan jasadnya kita ini loh. Biar sah sholatnya kita. Apakah kita pernah terlintas bahwasanya diterimanya sholat itu berhubungan erat dengan bersihnya batin kita, hati kita, jiwa kita? Apalagi zaman sekarang. Zaman itu orang bakal bingung. Jangankan kita ini orang awam, orang yang punya ilmu pas-pasan, kadang-kala orang yang punya ilmu di zaman sekarang ini sudah mulai bingung ngambil sikap. Maka dari itu, ayo kita ambil hikmah daripada pelajaran malam hari ini, bahwasanya syariat turun untuk membersihkan jasad kita. Ayo kita belajar membersihkan jiwa kita. Ayo kita belajar membersihkan roh kita. Ayo kita belajar membersihkan batin kita. Harapannya dengan itu bersih semuanya, kita selamat. Karena emang gak bakal bisa itu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mata, penglihatan, telinga, pendengaran, hati, tempat lintas alam jiwa ini mas'ul indallah, akan diminta pertanggungjawaban nanti di sisi Allah. Dan banyak sudah kita dengarkan dari guru-guru mulia, ketaatan batin lebih utama daripada ketaatan zahir. Sama dengan kemaksiatan batin lebih berbahaya daripada kemaksiatan zahir. Nah, maksiat zahir ini berbahaya, maksiat batin jauh lebih berbahaya. Ya sekarang kalau orang ganggu, menzalimi orang dengan tangan, haram. Menzalimi orang dengan hati jauh lebih haram. Hasud atau lebih haram daripada menzalimi dengan tangan. Iri, dengki, ghibah, namimah, atau penyakit hati semua, atau lebih haram. Ya kita jaga. Zaman sekarang jangan kita jaga. Nah, apa yang terdapat dalam keadaan pada saat-saat ini, para ulama-ulama kita, guru-guru besar kita, nahtarimuhum. Yuk kita belajar bersihin hati kita, hormati mereka semuanya. Jangan sekali-sekali kita ngangkat suara untuk mendukung salah satu pendapat dengan menjatuhkan pendapat yang lainnya. Imam Muhammad Ramdan Al-Buti sudah seringkali kita dengarkan dari nasihat beliau. Ulama dengan ijtihad mereka tentang hukum-hukum Allah itu kalau benar dapat pahala 2 dari Allah. Setelah dia ijtihad ternyata ijtihadnya keliru, salah, dapat pahala 1. Tidak ada dosa dalam ijtihadnya para ulama itu. Jadi kita udah antar. Makanya ada rumus yang paling baik buat kita ini orang awam yang pas-pasan seperti kita ini, kita punya ilmu, punya ibadah pas-pasan, kita bilang aja al-muskilatul ladaina amma ladaihim wadihum bi'adillati. Muskilah itu, masalah itu pada diri kita. Ada amal ladaihim, ada pun pada diri mereka, wadihum bi'adillati, jelas dengan dalil-dalil mereka. Udah masalah pada diri kita. Kita ini enggak tahu dalil. Kita nggak tahu Al-Quran dengan sempurna, nggak tahu hadis dengan sempurna dalam asbabul nuzulnya, asbabul wurudnya, tafsirnya ini hadis, syarahnya tafsirnya ini Al-Quran, syarahnya ini hadis. Kita kurang mutalaah, kita kurang banyak kitab. Tapi para ulama-ulama ini, masya Allah, gede. Perbedaan pendapat di antara mereka keadaan sekarang ini, ayo kita belajar bersihin hati kita. Tinggal lihat
ini satu ulama, masya Allah pendapatnya bagus, Ahlus Sunnah wal Jamaah, punya sandaran dalil yang bagus, silahkan ikutin dia. Ada satu ulama lagi, masya Allah ini ulama bagus, punya dalil syariat, silahkan mau ikutin dia. Karena perlu kita ketahui. Nabi Muhammad bersabda, Inna abdala ummati la yadkhuluna jannah bi kasratis shalah wala siyam, walakin bis salamatis sudur wa sakhatin nufus wa idkhalus surur al muslim. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya wali kutub abdal dari golongan umatku itu masuk surga bukan karena banyaknya sholat sama puasa. Maksudnya Nabi bukan banyak sholat karena puasa, bukan sebab khusus sholat tersebut, dan bukan khusus sholat puasa tersebut yang menyebabkan dia masuk surga. Mereka tetap banyak puasa, mereka tetap banyak sholat, tapi yang mereka selamat gara-gara apa? Salamatis sudur. Dia punya jiwa selamat, dia punya rohnya selamat, batinnya selamat. Wasakhatin nufus, dan dia punya dermawan, hatinya dermawan. Dan yang terakhir apa? Itu halusul al-muslim, dia nyenengin hati muslim. Itu yang buat selamat para wali umat. Nah kita juga harus belajar nih. Wali Allah yang masuk surga gara-gara amal ibadah itu, masa kita nggak meniru? Tidak ilmu. Bersamaan dengan pembersihan jasad disyariatkan oleh Allah, yuk juga kita belajar pembersihan batin disyariatkan juga oleh Allah. Ada cerita ketika Nabi Muhammad mendengar sebuah info dari sahabat, ada seorang pemuda yang masya Allah ahli ibadah, pemuda ahli ibadah hebat, ibadahnya tinggi, sampai jadi bahan tren topik di zaman itu, jadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat di zaman itu. Suatu ketika Rasulullah sedang sholat dan duduk setelah sholat di Masjidil Nabawi, pemuda ini sholat di ujung. Ketika dia sholat di ujung ini pemuda, salah seorang sahabat datangin Rasulullah, yang kami sebutkan tentang sahabat yang muda itu, anak laki-laki yang muda itu yang rajin ibadah, itu dia yang lagi ibadah di ujung sana. Ketika Rasulullah lihat wajahnya itu anak muda lagi ibadah, Rasulullah diam. Tidak berapa lama ya tak berbalik di pemuda berakhlak kepada Nabi, datang kepada Nabi salaman. Ketika salaman kepada Nabi, Rasulullah nanya, apakah ketika engkau masuk ke dalam masjid tadi ini terlintas di alam jiwamu, di batinmu terlintas? Ya Rasul, betul. Tadi waktu saya mau masuk itu saya terlintas di hati saya, alhamdulillah seorang yang rajin ibadah. Ini masjid kayaknya paling rajin ibadah saya. Apa jawabnya Rasul? Sungguh ra'aitu minka syahma min syahmati syaitan. Sungguh wahai anak muda, ketika tadi kau salat, aku lihat ada busur anak panah yang menuju kepadamu, busur anak panah syaitan yang menuju kepadamu. Ketika kau salat, aku lihat itu busur anak panah syaitan menancap pada tubuhmu. Sudah lihat, terlintas hati paling giat ibadah, terlintas hati saya paling bagus ini ibadahnya. Atau sudah diibaratkan Rasulullah, ada busur anak panah syaitan yang menancap pada tubuhnya. Ya sudah. Zaman sekarang ini ayo kita hormati para tokoh-tokoh kita hormati para ulama-ulama kita. Namun bersamaan dengan itu, qulil haq walau kana murrad. Bersamaan dengan itu, yuk kita menyatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Maka Rasulullah juga berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar itu benar, dan berikan kepada kami karunia agar kami mengikuti kebenaran tersebut. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang salah itu salah, dan berikan kepada kami karunia agar kami menjauhi kesalahan tersebut. Kita harus juga bisa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersihkan batin kita, bersihkan roh kita, bersihkan jiwa kita, agar kita pandai menjadi umat Nabi Muhammad, agar kita pandai menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diangkat derajat kita di sisi Allah dengan jasad yang bersih, dengan jiwa yang bersih, masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Perbedaan dari tiga tadi yang air mani, wadi dan mati. Nah, ada yang bertanya, apa itu mani, apa itu mandi, sama apa itu wadi. Nah, kalau mani tadi sudah dijelaskan. Yang dimaksud dengan mani itu adalah sesuatu yang berwarna putih, lengket, keluarnya sedikit-sedikit. Lalu apa sekarang mazi? Mazi sama ma'un abiyad raqiq la'id yakhruju inda thawrat syahwat.
Kalau madi air yang putih, raqiq, lazij. Air putih juga lengket-lengket juga dia. Nah, dia juga keluarnya karena syahwat. Keluarnya karena syahwat, tapi dia la yu'aqibul futur, dia nggak bikin lemas orang. Dia nggak bikin lemas setelah keluarnya. Ini biasanya keluar ketika orang baru syahwat naik. Itu biasanya keluar. Ya makanya orang nih harus tahu ilmunya. Yang mau menikah nih, apalagi yang udah menikah. Kadang-kadang itu orang lagi syahwat naik sama istrinya, bukan istri orang. Ketika lagi naik syahwatnya sama istrinya lagi asik masak, nah syahwat naik, atau dikeluar tuh kadang-kadang. Kalau dikeluar itu bersih dulu tuh najis, karena itu mati. Atau kadang-kadang mati itu keluar ketika hendak menggauli istri. Ketika hendak menggauli istri kan sunnah muqaddimah. Sunnah itu apa? Muqaddimah. Pemanasan. Enggak ada bahasa kerenan dikit. Foreplay. Apa? Ya itu dah, anak hafal tuh. Nah, itu ketika lagi dalam keadaan pemanasan seperti itu kadang-kadang keluar juga di mati. Belum pada puncak syahwat sudah keluar dia, di mati. Jangan lanjutin menggauli istri. Cuci, haram tuh jimatnya kalau keluar. Karena itu najis. Nah, itu mati. Lalu ada wadi. Apa itu wadi? Wadi adalah ma'un abyad takhil gadar. Dia air putih keruh. Lengket juga. Tapi keluarnya ba'dal baul. Dia keluarnya setelah kencing atau karena membawa barang yang berat. Kadang-kadang orang bawa barang berat itu keluar sesuatu tuh. Itu wadi. Atau setelah kencing karena dia nggak sempurna kencingnya, kadang-kadang ada keluar lagi. Itu namanya wadi. Jadi ada mandi, wadi. Paham kan? Allah. Ada pertanyaannya? Wanita yang ke kuburan wajib mandi nggak? Nah, wajib. Kenapa? Lewat kira kamu tanya kira tadi. Jirat itu bahasa kesehatan ketika membersihkan isi rahim. Ya Ustadz Amir. Cuman kira dibelah tuh perutnya. Nah, anak yang ke kuburan juga dihukumi anak. Ulama banyak berbeda pendapat apakah kuburan itu wajib ketika dia sudah berubah jasad manusia atau tidak. Sebagian orang mengatakan setelah ditiupnya roh, kalau kuburan wajib mandi. Sebelum ditiupnya roh nggak wajib mandi. Selama dia sudah berada dalam rahim keluar, dia dinamakan kuburan, namakan melahirkan atau wajib dia untuk mandi. Nah, dan sekarang ada lagi gambaran yang baru, permasalahan baru. Umpamanya seorang suami menggauli istrinya udah mandi, setelah udah mandi keluar lagi mandi sisa sorenya. Apakah dia wajib mandi? Nggak wajib mandi. Karena yang diwajibkan mandi adalah ketika mandi keluar dia punya milik sendiri. Kalau punya orang lain, punya suami ada nggak wajib mandi. Kemudian mau dulu. Kamu masih membatalkan puasa kamu? Membatalkan puasa kamu? Nah, keluar air mani dalam keadaan tidak sengaja tidak membatalkan puasa, tapi dalam keadaan sengaja batal puasanya. Umpamanya seorang tidur lagi puasa 10 Muharram dia tidur, nanti mimpi basah, keluar batal nggak puasanya? Ada betul. Tapi kalau keluar dalam keadaan sengaja, ingat, baik dari sengajanya dia sama istrinya atau sengaja sama tembok, ya sama aja, betul. Ada batalkan puasa. Yang wajib sama mati. Hah? Yang wajib. Yang sama mati, yang wajib. Bukan air mandi. Apakah yang keluar air mandi atau wadi membatalkan puasa? Enggak membatalkan puasa. Ya, keluarnya kalau air mani keluar dalam keadaan tidak sengaja, maksudnya dalam keadaan tertidur nggak wajib, nggak batal puasanya. Dalam keadaan sengaja batal puasanya. Kalau air mani sama wadi keluar, ada nggak membatalkan puasa? Sebentar, karena tadi ngantri, ayo mana?
kalau air mandi itu kan najis ya. Lah kalau air mani itu najis enggak, Beb? Nah, tadi sudah disebutkan bahwasanya air mani itu hukumnya suci. Dia hanya wajib untuk mandi ketika keluar. Kalau air mani hukumnya najis, wajib kainnya disucikan dan dia wajib berwudu. Sama juga wadi. Wadi juga najis. Kenapa? Semuanya. Semua yang keluar di antara dua jalan hukumnya najis kecuali air mani. Bahkan beberapa mazhab yang lain ada yang mengatakan air mani juga najis. Tapi bukan mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain. Anda lupa, kalau nggak salah mazhab Imam Malik atau Imam Abu Hanifah. Tapi mazhab yang lain mengatakan keluar air mani hukumnya najis. Tapi mazhab Syafi'i keluar air mani suci. Karena riwayat Rasulullah pernah keluar air mani. Setelah keluar air mani, sarungnya kena. Setelah itu tetap langsung melaksanakan sholat subuh dengan sarung yang masih ada bekas air mani. Jadi dari riwayat inilah bahwasanya air mani itu suci. Tapi air mandi dan wadi ada najis. Nah, ayo. Cara berwudunya yang banyak tato itu gimana? Cara berwudunya yang banyak tato itu. Cara berwudu yang banyak tato sama, nggak ada perbedaan. Cara berwudu orang yang banyak tato sama nggak ada tato sama. Permasalahan tatonya itu, cara berwudunya sama. Tato bagaimana hukumnya? Tato, memasang tato hukumnya haram. Menghilangkan tato hukumnya wajib, kecuali menghilangkannya menyakiti, maka nggak wajib. Zaman sekarang, zaman dulu itu waktu anda masih kecil ngilangin tato belum ketemu cara yang lain kecuali istrika, ada nggak usah, maka nggak apa-apa. Dia sholat golongan orang-orang yu'fa'u, golongan orang-orang yang dimaafkan. Cuman zaman sekarang teknologi sudah canggih, itu tinta yang menempel di daging bisa disedot pakai sesuatu alat, jadi nggak perlu pakai istrika. Walaupun ada biaya. Jadi kalau orang punya tato, tobat, dia wajib untuk menghilangkan tatonya. Kalau dia punya fulus wajib dia keluarkan. Kalau nggak punya fulus, yu'fa'u, dimaafkan. Cara berwudunya sama. Nggak ada perbedaan cara wudu orang pakai tato sama yang nggak tato. Air. Jadi sekarang airnya mandi. Isi maksudnya isi airnya. Maksudnya misalnya kan ukuran kolam apa ukuran bak itu yang memadai itu gimana? Jadi supaya air itu tidak balik lagi ke bak. Misalnya kan bak yang kecil gitu. Sampai sekarang saya belum paham. Akan memberikan penjelasan. Mungkin pertanyaan berhubungan dengan air. Air yang boleh digunakan untuk beribadah, untuk mengangkat hadas kecil ataukah mengangkat hadas besar, itu air yang suci mensucikan. Harus air suci mensucikan. Air suci mensucikan itu ada banyak. Air hujan, air laut, air sungai, air embun, air mata air. Ini air suci secara mutlak. Nah, dan dinamakan air suci mensucikan itu akan tidak berubah jika 2 pula lebih. 2 pula lebih menurut perhitungan Indonesia. Kalau aneh tidak salah 376 liter. Kalau nggak salah 376 liter. Kalau ulama-ulama dulu suka bilang apa? Murabbak. 60 meter persegi, 60 cm persegi itu masuk 2 bulan kan. Nah, kalau air kurang dari 2 bulan, kalau hitungan Ritel Baghdad 500 liter, 2 bulan itu 500 liter Baghdad. Nah, untuk hitungan Indonesia kalau salah 376 liter. Nah, kalau kurang dari itu hati-hati mandinya. Karena kalau kita mandi wajib atau berwudu, air yang setelah digunakan berwudu atau mandi itu namanya air mustakmal. Jatuh ke air yang kurang dari 2 bulan, ini air bisa jadi mustakmal juga. Harus hati-hati. Jadi biar kita mandi di air yang kita tahu ini bak kurang dari 2 bulan, mandinya jangan sampai percikan kita masuk ke dalam bak tersebut. Situ kayaknya ya. Nah, paham ya? Arahnya ke situ. Alhamdulillah. Dia bagi kita satu niat aja dah. Insyaallah paham. Ada lagi perempuan akhwat ada yang bertanya? Monggo. Mandinya lagi puasa gimana? Kan masuk ke lubang.
kalau mandinya lagi puasa, kan kalau rata kan bisa masuk ke lubang itu puasanya batal apa? Nah, nanti nanya dia jawab sendiri. Seorang yang mandi ketika lagi puasa, anda belum jawab kan masuk di lubang ya, jawab sendiri. Nah, mandi ketika seorang lagi puasa hukumnya dalam keadaan dia. Kalau dia mandi wajib hukumnya. Kalau dia mandi sunnah. Dan bagaimana kalau dia mandi sedangkan ada yang masuk? Dilihat. Kalau masuknya sampai ke kerongkongan tubuh, ada batal puasanya. Kerongkongan tubuh itu nggak harus ada lubang-lubang saja, atau kerongkongan tubuh. Kerongkongan tubuh ini juga termasuk sudah. Ini masukin tangan ke hidung, ada kerongkongan sudah batal puasanya. Kalau mungkin masuk ke dalam sini ada batal puasanya. Nah, yang jadi itu kalau udah jelas mandi atau boleh selama tidak ada yang masuk. Yang jadi perbedaan pendapat ulama adalah sikat gigi, pakai siwak. Kata imam, ulama sepakat pakai siwak setelah zawal ketika berpuasa hukumnya makruh. Pakai siwak setelah zawal ketika berpuasa hukumnya makruh. Siwak dikiaskan juga sikat gigi. Jadi sikat gigi setelah zawal waktu zuhur lebih ada makruh. Tapi ada seorang ulama yang tidak memakruhkan. Siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan gak ada makruhnya karena bau mulut itu ketika berpuasa tidak ada hubungan dengan mulut, karena berhubungan dengan perut. Isi perut itu kosong, jadi dia habis sikat gigi, nggak sikat gigi, tetap aja akan ada bau mulut. Ya, tetap akan ada bau mulut. Biar dia sikat giginya, wah selama-lamanya pakai lagi pengumur, tetap akan ada bau mulut karena bau mulut itu keluar dari hawa perut. Nah, gak ada lagi. Ini kok pertanyaan sampai koyokan gini. Kalau orang yang mau mandi janabah kan tapi tidak menemukan air, kayak wudhu kan kalau tidak menemukan air dengan tayamum. Kalau yang enggak yang mau mandi janabah tapi enggak menemukan air, gimana caranya itu? Nah, ada orang mandi janabah tapi enggak ada air, tayamum. Karena wudhu dengan tayamum sama. Karena wudhu dengan mandi sama. Bahkan terhadap ibadah semua itu, kalau kita mau beribadah bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu apa-apa yang mewajibkan orang berwudu, hadas besar itu apa-apa yang mewajibkan orang mandi. Kita mau bersuci dari hadas kecil atau hadas besar, nggak ada air, ganti dengan debu, ganti dengan tanah, kita bertayamum. Nah, Allah Taala alam bisawab. Apa lagi mau katakan lagi berjolok malam ya. Kuning di pasir atau Nah, nanti gimana orang boleh-boleh di pasir sana, enggak sadar mau wudhu pasang muka. Nah, Allah Taala alam bisawab. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita. Keberkahan yang ini Allah jadikan kita orang-orang yang memahami ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah sucikan zahir dan batin kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa sallallahu alaihi wa sallam.